Maka saya ingin katakan, mungkin beliau ingin menyampaikan pesan bahwa ini hanya sebagai makanan pembuka, bukan main course atau makanan utama. Maka saya akan melihat bahwa bisa saja sebelum Lebaran ini, gelombang reshuffle yang pertama itu akan terjadi hanya untuk menunjukkan kalau beliau ini adalah seorang pemimpin yang disiplin dan memang menunjukkan kondisi bangsa yang sudah dalam kondisi kritis, memerlukan penanganan cepat sehingga siapapun yang nggak bisa gercep ini akan dilikuidasi. Tindakan-tindakan seperti mereshuffle menteri atau apapun itu, ini adalah sebuah cara untuk mempertahankan kepopuleran beliau atau nilai approving rate yang tinggi itu tadi. Saya pikir kita memerlukan result, Pak. Sehingga nggak masalah jika tangan Anda kotor, but you got the job done. Jadi kalau saya sih berpikir, jika Anda yakin, lakukan saja. Anda kan yang Presiden Republik Indonesia. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Salah satu menteri dari Kabinet Merah Putih, pimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini mengundurkan diri. Beberapa berita mengatakan bahwa beliau ini di-reshuffle. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa baru saja melewati 100 hari harus ada menteri yang sudah diganti? Reshuffle menteri ini menuai banyak pro dan kontra. Salah satunya adalah dari waktu reshuffle-nya ini. Karena antara reshuffle atau enggak pengunduran diri ya. Karena sosok menteri ini yang kita tahu sempat juga terkena beberapa dugaan masalah. Termasuk salah satunya adalah dugaan yang dia sempat tersebar rekaman suaranya sedang marah-marah dengan stafnya. Nah, beliau ini diganti oleh sosok yang baru itu bernama Pak Brian Yuliarto. Pak Satrio ini pada akhirnya juga angkat bicara karena menurut dirinya bukan di reshuffle tapi mengundurkan diri karena pemerintah mungkin tidak puas dengan pekerjaannya selama 100 hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah apakah sudah tepat lini masa atau lini waktunya untuk mereshuffle salah satu menteri dari kabinet Pak Prabowo yang padahal belum bekerja genap 4 bulan. Saya pikir era sosial media ini adalah era prasangka. Era bagaimana kita menerjemahkan apapun yang kita lihat dilakukan oleh orang yang menjadi objek dan memberikan penilaian sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita tidak boleh terlepas dari konteks. Dan saya melihat bahwa konteksnya saat ini adalah kita memiliki seorang presiden yang mantan prajurit, mantan TNI. Bahkan kalau boleh kita bilang ya, nggak ada namanya mantan ya, TNI, tentara tetaplah tentara. Dan dia adalah seseorang yang, tentara itu kan ada jenis yang belum pernah turun ke medan laga, dan ada yang memang pernah ke medan laga. Jadi kalau saya lihat di sini, beliau yang melihat hal seperti ini, mungkin menganggap bahwa ini adalah satu urgensi atau satu keadaan darurat yang harus dilakukan. Maka penilaian-penilaian tentang patutan di masa lampau itu tidak bisa kita kemudian perbandingkan dan masukkan ke dalam sebuah konteks yang sama. Mungkin jika ini terjadi di kabinet sebelumnya akan jadi sebuah pertanyaan. Dipimpin oleh Pak Jokowi yang sipil. Tapi saat Pak Prabowo sekarang ini memimpin, jika ternyata itu reshuffle, ini satu hal yang ya sah-sah saja dan diperbolehkan secara undang-undang. Dan kalaupun ternyata misalkan, loh kok secepat ini, bisa saja Pak Prabowo memang ingin segalanya cepat dan memberikan satu toleransi yang lebih tipis dibandingkan kalau presidennya bukan beliau ini tadi. Maka sebaiknya kita tidak menilai dengan prasangka yang salah, tapi kita berikan saja bahwa ya beliau kita sudah pilih, berikan waktunya dan biarkan dia melakukan apa yang perlu dilakukan dalam kacamata beliau dengan ekspertisnya. Sebelum menjadi presiden, kan seorang ketua partai, seorang juga pengusaha, dia juga seorang prajurit dan seorang jenderal perang waktu itu. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahui apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini
dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Oke. Cuman apakah bisa kita hubungkan dengan statement Pak Prabowo beberapa waktu lalu, yang sempat menyinggung tentang menteri yang tidak sejalan dengan dirinya, dan dia kemungkinan yang dia maksud adalah tertibkan dirimu sebelum dirimu saya tertibkan, itu ditujukan untuk Pak Menteri ini. Saya pikir Pak Menteri ini di reshuffle karena media sosial ya, dugaan saya. Bukan karena ketidakmampuannya. Jadi tidak ada satu hal yang bisa terhubung secara langsung dengan kompetensi beliau ini tadi. Maka saya boleh katakan karena mungkin beliau ini sudah, ya kemarin itu walaupun itu dugaan, tapi kan sudah memberikan sebuah stigma ya. Dan beliau ini kebetulan ada di dalam sebuah pos yang berhubungan dengan pendidikan. Maka saya pikir ini yang membuat ya bisa saja beliau ini dibujuk untuk melakukan pengunduran diri. Kenapa bahasanya dibujuk untuk melakukan pengunduran diri? Tidak semerta-merta, sebenarnya Pak Presiden Prabowo ini kan bisa saja nggak usah sampai membujuk, atau mungkin siapapun ya di dalam pemerintahan ini tidak usah sampai membujuk beliau ini untuk mengundurkan diri, dan memang langsung saja di reshuffle karena kan itu hak prerogatif dari seorang presiden itu juga. Nah, ini uniknya. Maka saya ingin katakan bahwa kalau dibilang mungkin di awal ini nggak mau reshuffle, saya pikir enggak ya. Pak Prabowo ini adalah seorang presiden yang no nonsense. Dan apa yang akan dilakukannya ini bukan berdasarkan penilaian media sosial. Tapi mungkin ada penasihat-penasihatnya yang ingin mengatakan bahwa hal seperti itu pantas juga untuk dipertimbangkan. Maka saya ingin katakan mungkin beliau ingin menyampaikan pesan bahwa ini hanya sebagai makanan pembuka, bukan main course atau makanan utama. Maka saya akan melihat bahwa bisa saja sebelum Lebaran ini, gelombang reshuffle yang pertama itu akan terjadi hanya untuk menunjukkan kalau beliau ini adalah seorang pemimpin yang disiplin dan memang menunjukkan kondisi bangsa yang sudah dalam kondisi kritis, memerlukan penanganan cepat sehingga siapapun yang nggak bisa gercep ini akan dilikuidasi. Tadi kan Mas Den juga sempat menyampaikan terkait juga bukan karena ketidakmampuan dari sosok Pak Satrio ya. Satrio, tapi karena media sosial kan? Iya, karena kan kita nggak bisa mengukur kemampuan seseorang dalam 100 hari bertugas. Kalaupun ada ya dugaan ketidakmampuan mengelola emosi kalau memang benar, yang itu sudah disangkal oleh beliau. Yang Mas Den masuk sebagai pandangan yang ada di media sosial ini berarti terkait isu-isu yang sempat menyerebak itu kan, termasuk salah satunya dia yang diduga sempat marah-marah itu kan. Panggung depan dan panggung belakang politik ini nggak bisa kita pisahkan. Dan kalau kita lihat dari panggung depan, ini mungkin sesuatu yang bersifat kebetulan. Kalau panggung belakang, nggak ada yang namanya kebetulan. No such thing is coincidence. Jadi kalau menurut saya, bersamaan dengan Indonesia ini gelap, itu yang sepertinya ya mungkin menunjukkan bahwa pemerintah ini memiliki komitmen, dan kalau memang ada yang harus dirubah, mereka akan merubahnya jika itu memang diperlukan dan memang melalui kajian yang tepat. Banyak juga yang membandingkan sosok Pak Satrio ini ya, menyambung-nyambungkan, karena Pak Satrio ini kan memang sejak awal image-nya ini dinilai oleh salah satu pengamat politik bahwasanya ya memang citranya di internet ini menjadi kurang baik, atau mungkin di mata netizen gitu ya, karena ada dugaan-dugaan sebelumnya, sampai ada dugaan lain yang pemecatan juga ada, namun dia juga tidak membenarkan hal itu. Kalau begitu dia ini diselesaikan atau mungkin mundur atau mungkin dibujuk untuk mundur, dan bisa saja yang selanjutnya seharusnya yang namanya juga kurang baik di mata masyarakat atau memiliki citra baik di masyarakat seperti Pak Bahlil. Menurut Mas Den gimana? Nah, kalau yang jadi gini, kalau menurut saya, saat seseorang ini di assessment, maka kita harus tahu kurang dan lebihnya, atau boleh kita bilang itu ya apa ya, fitur dan kelemahannya. Nah, jika orang seperti Pak Bahlil yang dengan semua quotes on quotes kekurangannya ini masih tetap akan bercokol, maka kita seharusnya akan tahu betapa saktinya beliau. Artinya ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tapi bisa dilakukan olehnya. Dan ini bisa, kalau mungkin akan kita bahas di kesempatan yang lain, bisa saja dugaannya tentang bagaimana mengorganisir para, yaitu tadi bos-bos pertambangan di Indonesia, agar mereka ini satu langkah dan satu suara untuk melakukan ya satu gerakan patriotis yang nasionalis untuk melawan hegemoni pemerintahan luar negeri yang berusaha untuk
ya mengambil kekayaan Indonesia begitu saja dan terus kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi tapi membeli dengan harga yang murah. Maka saya berpikir bahwa jika dulu Indonesia ini memiliki banyak kerajaan-kerajaan dan kerajaan-kerajaan ini adalah kerajaan yang memiliki ya, hal-hal yang diinginkan oleh orang-orang dari luar negeri yang datang terus kemudian quotes-on-quotes menjajah Indonesia ini, maka saya akan katakan bahwa raja-raja yang seperti dulu itu saat ini adalah para pemilik-pemilik tambang yang memiliki kekuasaan untuk menjual berapapun harganya, dan saat nanti satu hal ini terjadi terus kemudian menjadi hal-hal lain yang menggulung yang terus kemudian kita jadi nggak kompak. Padahal kemarin Pak Jokowi ini ingin benar-benar bersama-sama untuk, kebayang ya, oke sekarang orang dari luar negeri kalau beli komoditas A, B atau C ini harganya harus sekian, diseragamkan. Kalau nggak ada satu orang yang mungkin bisa menyeragamkan itu, ini akan jadi sebuah petaka yang berbeda lagi. Selain nama Pak Bahlil, banyak juga, bukan banyak, ada 2 nama lagi yang dihubung-hubungkan bahwasanya layak untuk direshuffle menurut salah satu pengamat hukum. 2 nama ini adalah yang pertama Pak Pigai dari Kementerian HAM dan itu kayaknya akan direshuffle. Dan juga ada Pak Budi Ari Setiadi karena track record di zaman pemerintahan Pak Jokowi yang juga dinilai tidak memuaskan masyarakat. Gimana Mas Denny Darko? Hal ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Kalau saya ingin katakan di sini kembali, pertama adalah fitur dan kekurangan ya. Tapi yang pasti kalau kita bicara tentang 2 orang ini, mereka berdua sama-sama memiliki kekurangan, itu merepresentasikan diri mereka ini di depan publik. Mereka ini tidak bisa menyampaikan komunikasi yang baik sehingga akhirnya menjadi ya bulan-bulanan para netizen. Tapi kita akan tahu bahwa kalau Pak Natalius Pigai, saya pikir, saya nggak tahu ya alasannya ini apa, tetapi kalau Budi Ari, dugaan saya di sini itu lebih kepada mungkin saja ya dia menguasai beberapa hal penting yang kalau ternyata nanti hal itu tidak mungkin diskusikan dulu dengannya, itu akan jadi sesuatu bumerang yang akan berakibat buruk ke pemerintahan yang sekarang. Karena kalau menurut saya Pak Prabowo harusnya sudah mereshuffle juga beliau ini, bukan karena kemampuannya, kembali lagi di sini, tapi kepada lebih masyarakat ini sudah di-cancel gitu. Dan kalau ini terus dipertahankan, akan berakibat buruk ke menteri-menteri yang lain dan juga ke pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Berarti kalau menurut Mas Denny Darko kan tadi Pak Pigai sendiri udah Mas Denny sebut kayak memang itu kayaknya nanti akan direshuffle. Kalau untuk Pak Budi Ari sendiri berapa persen menurut Mas Denny Darko? Saya kira ini hampir sama dengan Bahlil Lahadalia ini. Jadi kalau saya pikir sebenarnya Pak Budi Ari pun ini memiliki kesaktian, karena seperti kita tahu ya, beliau ini kan seperti Emmanuel Ebenezer juga ya, yang dia ini adalah mungkin simpatisan Jokowi di awal dulu, terus kemudian menyeberang jadi simpatisan Pak Prabowo. Dan saya yakin orang-orang seperti mereka ini pasti juga mengantongi informasi-informasi yang krusial dan juga bisa saja black book atau buku hitam tentang dosa-dosa orang-orang yang ya tadi itu, kalau nanti ternyata itu tersebar, ini akan jadi satu hal yang akan menggemparkan. Tapi begini, ini berkaitan juga dengan Indonesia gelap. Kita tahu bahwa orang-orang seperti Fahri Hamzah, Fadly Zon, mereka itu di era Jokowi dulu juga ikut berorasi. Nah tapi sekarang saat beliau ini ada di pemerintahan, seakan-akan ya beliau ini menjadi orang yang malah dimusuhi oleh para mahasiswa ini sendiri. Maka sebenarnya nggak bisa disalahkan saat Pak Bahlil kemarin mengatakan jangan dulu kalian seperti ini, karena kalau kalian ada di posisi saya bisa saja kalian akan lebih jahat daripada saya. Nah kata-kata jahat di sini yang ingin saya soroti bahwa dalam politik, kekuasaan dan hal-hal yang berkaitan dengan ya, memiliki sebuah kesempatan untuk memimpin dan menentukan arahnya ini kemana, kita tidak bisa menjadi naif dan terus kemudian membawa sebuah nilai filosofis dan membelah ini semua menjadi putih dan hitam, baik dan buruk dan sebagainya. Kompromi itu pasti akan terjadi. Maka saya ingin katakan bahwa ya akhirnya memang ada orang-orang yang, mari kita bayangkan pemerintahan ini seperti sebuah dapur, dan terus di dapur itu ada yang memang mejanya terlihat bersih karena dia ini bertugas menyiapkan makanan, tapi kalau mundur sedikit ada terlihat kotor karena mereka ini adalah yang mengolah makanan, entah digoreng, ditumis, direbus atau diapapun. Mundur lagi ke belakang, itu lebih kotor lagi karena di belakang sana itu adalah mereka semua yang berusaha untuk memindahkan bahan yang mentah ini menjadi layak untuk dimasak ini tadi. Dan mundur lagi, di sana ada tempat di mana ayam dipotong, memotong kaki kepiting dari tubuhnya, dan terus kemudian melemparkan ke wajan yang berisi minyak yang mendidih untuk merebusnya secara hidup-hidup tanpa dibunuh.
Karena memang biasanya seperti itu. Ini adalah hal-hal yang kalau kita katakan kepada PETA atau organisasi penyayang binatang atau kemanapun, kebayang ya, tempat itu pasti akan penuh cipratan darah, bercak kotor dengan benda-benda yang terbuat dari logam-logam yang tajam, dan kita mungkin nggak akan tega untuk memakan makanan yang siap dimakan itu tadi, yang diupload dan diviralkan oleh para influencer dan para penggiat X yang mewartakan Indonesia Gelap ini tadi, saat kita tahu bagaimana makanan itu tadi diproses. Maka saya kira politik kekuasaan dan hal-hal yang berkaitan dengannya itu tidak bisa dijalankan secara, saya ingin ngomong bersih tapi nanti terus saya akan dituduh di sini. Tidak bisa semuanya dibongkar lah dapur dari dapur belakang gitu maksudnya. Ada hal-hal yang bersifat kompromi. Nah, kalau berbicara tentang reshuffle atau mundurnya Pak Satrio, ini kan juga Pak Satrio ini digantikan oleh sosok Pak Brian Yuliarto, yang dimana mereka berdua ini kayaknya sama-sama memiliki kompetensi yang sebanding mungkin ya. Ya, tapi Pak Brian jauh lebih muda ya. Iya, dari Pak Brian jauh lebih muda. Cuman menurut Mas Denny Darko sendiri, apakah sudah ini langkah yang tepat untuk mengganti posisi dari Kementerian Pendidikan Tinggi ya? Iya, Kementerian Pendidikan Kalau saya Tinggi. pikir sih, saya kurang tahu kompetensi Pak Brian ya, tapi sekilas saya membaca, beliau lulusan ITB juga, dan dengan semua tulisan yang banyak sudah beliau lakukan, dia juga banyak melakukan sumbangsi dalam dunia penelitian. Saya pikir ini pantas sih. Tapi kalau saya ingin menyoroti di sini adalah ya ini memang wiswaya ya, sudah saatnya Pak Prabowo seakan-akan melakukan sebuah reshuffle, padahal pada kenyataannya disuruh mundur. Tapi apapun itu kan kita tahu bahwa berita yang ingin dihembuskan adalah Pak Prabowo di sini mengganti menterinya, dan itu sudah tersampaikan. Kemungkinan akan ada menteri yang dengan adanya, kalau kita bilang ini mungkin sejenis shock terapi ya. Maksudnya kayak Pak Prabowo kan dari kemarin dibilangnya harus membersihkan kabinet ini dari menteri-menteri yang nggak sejalan sama dia, dan dia juga sudah pernah berbicara tentang hal itu kan, dan menepati omongannya kayaknya ini, dan diberitakan begitu luas. Apakah nanti juga bakal ada menteri-menteri yang mungkin dengan adanya ini kinerjanya jauh lebih bagus, dengan adanya shock terapi seperti ini, ada yang diganti dan tiba-tiba ada yang mundur dan digantikan, atau seperti apa? Yang saya takutkan adalah Pak Prabowo akan berusaha menjadi seorang pemimpin yang populis, yang saya pikir itu tidak perlu Anda lakukan, Pak. Saya tahu bahwa Anda takut dengan liarnya dan buasnya media sosial di waktu-waktu sekarang ini, dan mengetahui bahwa Pak Prabowo itu memiliki masa lalu yang berkaitan dengan demo mahasiswa yang juga nggak berakhir baik. Paling tidak itu yang ada di mata para orang-orang yang nggak menyukai beliau ini tadi. Maka saya kira beliau pasti akan sangat berhati-hati menyikapi demo mahasiswa yang saat ini terjadi. Tapi saya ingin katakan bahwa Pak, Anda harus yakin bahwa yang dilakukan ini benar. Dan kita tahu bahwa sosial media ini memang harus dikendalikan. Dan saya meyakini bahwa demo Indonesia Gelap ini juga kesesatan kalau menurut saya. Kesesatan maksudnya adalah kalau mahasiswa di sini ingin mengkritisi pemerintah, sesuatu yang wajar, silahkan. Tuntutannya itu tidak salah. Tapi mengembuskan Indonesia Gelap ini berlebihan. Maka saya ingin katakan bahwa Pak Prabowo nggak perlu takut, sehingga kita pun jadi akan menduga bahwa tindakan-tindakan seperti mereshuffle menteri atau apapun itu, ini adalah sebuah cara untuk mempertahankan kepopuleran beliau atau nilai approving rate yang tinggi itu tadi. Saya pikir kita memerlukan result, Pak. Sehingga nggak masalah jika tangan Anda kotor. But you got the job done. Jadi kalau saya sih berpikir, jika Anda yakin, lakukan saja. Anda kan yang Presiden Republik Indonesia. Untuk Anda yang menyukai konten seperti ini, silahkan berikan komentar. Setuju atau tidak setuju, tuliskan apa pandangan kalian. Dan jika kalian menyukai konten seperti ini untuk terus saya buat, maka silahkan menunggu dan silahkan subscribe. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.